lagi prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Oke. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Muhaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita untuk 16,9. Iya. Kecurangan Pilpres 2024 diduga berawal dari koar-koarnya konsultan politik yang merangkap tukang survei. Anies hanya mendapat 27,2%, Ganjar 16,9%. Tentu saja capres omon-omon sekitar 58%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, apa yang kita saksikan di Sirekap KPU, di mana diduga Sirekap KPU telah diatur di program bahwa pasangan 02 akan menang 58%. Ya, berapapun inputan angka Anies, ya, Amin menang di mana saja, silahkan masukkan di Sirekap. Maka Sirekap tetap konsisten kemenangan 02 58%. Kemudian ada angka-angka ajaib di Sirekap yang seharusnya maksimal sekitar 300 suara di tiap TPS, tapi server KPU yaitu Sirekap bisa menerima inputan 600 kayak 700, 800 bahkan ribuan. Dan banyak kita saksikan pada kolom inputan 02. Pertanyaannya adalah, mengapa di server KPU tidak ada error checking? Ya, tentu saja jika ada error checking, maka server KPU tidak akan sama dengan prediksi Kodari. Server KPU tidak akan sama dengan quick count dari tukang survei bayaran rezim yang kurang lebihnya angka-angkanya seperti yang dikatakan Kodari ini. Pokoknya 02 harus mendapatkan 58%, sementara Anies sekitar 25-27% dan Ganjar Pranowo plus minus 16%. Ya. Maaf lagi prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Oke. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Muhaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita untuk 16,9. Iya. Kalau hanya sekedar prediksi dari tukang survei bayaran tidak masalah. Sekali lagi, tugas tukang survei bayaran adalah memprediksi berapakah masing-masing paslon akan mendapatkan persentase suara di Pilpres 2024. Kalau sebatas itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah yang pertama, Kodari juga merangkap sebagai konsultan politik. Ingat, jika tukang survei merangkap konsultan politik, maka akan melakukan segala cara untuk memenangkan orang yang membayarnya. Yang kedua, tukang survei bayaran yang merangkap konsultan politik, dia pula yang melakukan quick count. Bayangkan para sobat, dia pula, orang-orang itu pula yang dibayar sebagai tukang survei dan konsultan politik yang melakukan quick count. Dan anehnya, terbongkar di mana KPPS banyak bertanya-tanya. Loh, kami belum menginput data di TPS kami. Mengapa di Sirekap sudah ada angka-angka dengan kemenangan 02? Jangan-jangan sumber-sumber entah siapa yang menginput itulah yang dipakai tukang survei bayaran melalui quick count. Saya lagi melalui quick count untuk memenangkan capres atau paslon yang membayarnya. Inilah yang diduga
kecurangan dilakukan secara terstruktur dan masif. Sudah dari awal, sudah dari jauh-jauh hari telah di-set up bahwa Anies tidak akan lebih suaranya 27,2%, Ganjar sudah di-set akan kurang lebih 16,9%, sementara Prabowo sekitar 58%. Kemudian prediksi itu dilanjutkan dengan acara quick count. Sekali lagi, siapakah yang melakukan quick count? Ya orang-orang itu juga si tukang survei yang merangkap konsultan politik. Terus pertanyaan berikutnya, setelah survei mengatakan Anies hanya 27,2, Ganjar 16,9, kemudian diperkuat dengan quick count oleh orang-orang itu juga, tukang survei itu juga, lalu bagaimana langkah-langkah kecurangan berikutnya? Ya tentu saja melalui Sirekap. Sirekap dari KPU yang IP-nya ada di luar negeri. Bagaimana mungkin, para sobat, Sirekap KPU tidak ada error checking? Tidak ada error checking, itu yang pertama. Bagaimana mungkin server KPU tidak bisa dibetulkan oleh KPPS? Tidak bisa dibetulkan oleh panitia pemungutan suara. Pertanyaan berikutnya, kalau bukan KPPS yang menginput data, karena data belum dihitung, tiba-tiba server KPU, yaitu Sirekap, telah nongol angka-angka, telah nongol suara Anies sekian, Ganjar sekian, dan Prabowo sekian, dan sebagian besar Prabowo yang menang dengan persentase 58%. Pertanyaannya, siapakah yang menginput data-data itu dan dari sumber yang mana lagi data-data itu dimasukkan? Bukankah kotak suara belum dibuka oleh KPPS? Nah, kalau dibikin naturalisasi, sungainya nggak jadi lebar, nggak jadi dalam, bahkan diapa-apain, kan natural. Begini, naturalisasi itu kalau sungainya masih ada, dia akan dijaga supaya dia. Para sobat, tahap 1 telah sukses dilakukan, yaitu memprediksi Anies paling banyak dapatnya 27,2%, Ganjar paling banyak 16,9%, dan 02 58%. Sukses prediksi-prediksinya. Kemudian tahapan kedua melalui quick count juga telah sukses keluar melalui televisi. Bahkan gara-gara keluar dengan angka yang hampir sama, kemenangan 0258%. Pasangan 02 telah melakukan selebrasi kemenangan di Senayan ketika itu. Dan sekarang tugas dari KPU, tugas dari Sirekap, tugas dari server KPU untuk diduga melaksanakan tugasnya, yaitu bagaimana supaya rekap di KPU itu hasilnya sama, mirip dengan quick count, mirip dengan hasil tukang survei bayaran. Dan kesalahan-kesalahan di Sirekap itu membuktikan, mengkonfirmasi bahwa diduga Sirekap telah diadakan atau diprogram melalui algoritma tertentu, sebagaimana dibongkar oleh Roy Suryo. Diduga telah diprogram dengan algoritma tertentu. Berapapun suara Anies yang diinput, maka persentase kemenangan 02 tetap 58%, walau harus melakukan kecurangan besar-besaran dan membohongi akal sehat kita, di mana satu TPS yang hadir paling banyak 300, tapi kolom Prabowo, suara Prabowo bisa tertulis 600, 500, 700, 800, bahkan 1000.
ribuan. Inilah yang dinamakan kecurangan secara terstruktur dan masif. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.